Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, saya dari Asuransi Syariah. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang underwriting. Nah, bagi kalian yang belum tahu underwriting itu apa, simak penjelasannya yang berikut ini. Ya, kita mulai saja ke penjelasannya, yaitu underwriting. Ini adalah PPT yang sudah saya siapkan. Yang pertama, underwriting itu apa sih? Nah, underwriting itu adalah identifikasi dan seleksi dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi. Nah, orang yang melakukan proses underwriting itu bisa disebut dengan underwriter. Nah, tugas pokok underwriting ada 3. Yang pertama yaitu menganalisa risiko yang ditawarkan. Yang kedua, menetapkan terms atau ketentuan dan kondisi peserta. Yang ketiga yaitu menetapkan besarnya premi yang mencerminkan tingkat risiko yang akan ditanggungnya. Nah, yang selanjutnya yaitu underwriting itu terjemahan bahasa Indonesia bisa disebut dengan penjaminan emisi atau suatu proses yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menilai kelayakan kredit atau risiko peminjam potensial. Dalam konteks investasi, underwriting didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi prestasi yang dilakukan oleh emiten atau pemilik proyek. Nah, sementara dalam konteks asuransi, underwriting itu bisa dipahami sebagai proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi risiko, mengelompokkan tingkat risiko, serta mengambil keputusan terkait kondisi calon nasabah. Nah, dalam proses underwriting, underwriter akan menjamin emisi melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau kredit berdasarkan analisis riwayat kredit, jaminan, dan kapasitasnya. Kemudian proses underwriting umumnya terjadi di belakang layar. Dia tidak berada di depan layar gitu, tidak langsung bersangkutan dengan nasabah, melainkan di belakang layar itu. Nah, proses ini pun sangat penting dalam mengambil keputusan persetujuan penjaminan. Demikian pula halnya dalam konteks investasi dan asuransi. Nah, lalu bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja underwriter itu mengumpulkan semua data-data atau informasi yang berhubungan dengan risiko yang ditawarkan seperti fakta penting yang harus diberitahukan oleh calon tertanggung, baik dengan cara mengisi SPPA atau surat permintaan penutupan asuransi, lisan maupun dengan cara lainnya. Nah, underwriter sebagai figur perorangan yang mewakili asuransi sebagai figur perusahaan, asuransi menyusun fakta-fakta penting antara lain. Yang pertama, faktor yang memberikan gambaran umum tingkat akseptasi dan kelompok risiko yang dapat disetujui. Identifikasi yang tidak dapat berubah. Terus kemudian faktor yang dapat berubah. Faktor yang membuat risiko lebih besar tetapi dapat disetujui dengan premi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu asuradur. Tidak perlu meminta informasi tambahan lebih jauh apabila sudah diketahui faktor yang tidak bisa dirubah dan faktor mana tidak memungkinkan asuradur untuk melakukan akseptasi risiko tersebut. Bila semua aspek telah dianalisa, asuradur dapat memutuskan akseptasi dengan menetapkan kondisi yang dikehendakinya atau menolak risiko yang ditawarkan. Lalu, setelah proses underwriting dilakukan, kemudian akan keluar hasilnya. Nah, jika dari awal proses ini sudah berjalan dengan baik dan cukup kooperatif, maka perusahaan asuransi tentu akan menghargai tindakan positif si underwriter tersebut. Nah, asuransi akan memberikan nilai premi yang wajar atau bahkan bukan tidak mungkin untuk memberikan diskon premi kepada calon nasabah. Namun sebaliknya, penolakan penutupan asuransi mungkin bisa terjadi jika Anda tidak menyampaikan seluruh informasi atau menyembunyikan beberapa informasi yang krusial. Bahkan, skema terburuknya adalah penolakan klaim. Anda akan dihentikan pertanggungan secara sepihak oleh asuransi. Underwriter merupakan suatu tahapan yang paling penting bagi Anda dan perusahaan asuransi sebelum terjadinya kontrak asuransi. Hakikatnya, kejujuran dan keterbukaan atau utmost good faith sangat penting untuk dilakukan oleh masing-masing pihak agar tidak
ada yang saling dirugikan. Nah, pengertian asuransi dari Dr. Andes Sucipto S. Amidharmo, Asuransi Jiwa di Indonesia, dalam bukunya. Aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan, mengadakan seleksi dan penelitian risiko, sampai akhir membuat dan mengeluarkan polis. Nah, sasaran dan tujuannya yaitu tujuannya bagi nasabah dan perusahaan adalah adil bagi nasabah dan kemudian dapat dijual oleh agen. Jika pembeli memutuskan tidak membeli polis dan agen berusaha menjual polis tersebut, dikatakan polis tidak dapat dijual. Alasannya tidak dapat dijual adalah keputusan underwriting yang tidak menguntungkan. Kemudian itu syarat polis dapat diterima. Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli. Ongkos penutupan harus dalam batas kemampuan pembeli. Yang ketiga yaitu premi yang dibebankan harus kompetitif. Nah, saran dan tujuan. Profitable to the company, menguntungkan untuk perusahaan. Dalam arti luas, menguntungkan perusahaan diwujudkan dalam struktur tarif premi yang disusun oleh aktuaris. Kemudian selanjutnya itu langkah yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yaitu mengendalikan asumsi mortalita yang ditetapkan oleh aktuarial, moral hazard dan insurable, kemudian menciptakan premi yang proporsional. Ruang lingkup underwriting itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu fail underwriting, merupakan proses awal dari aktivitas underwriting yang dilakukan oleh petugas lapangan, seperti agen. Nah, yaitu dengan mengadakan pengamatan dan menyeleksi semua informasi yang ada kaitannya dengan seorang calon prospek dari berbagai sumber yang ada relevansinya dengan seorang calon tertanggung pada aspek non-medis, dan apakah uang pertanggungan yang diajukan sesuai dengan kepentingan finansialnya. Nah, yang selanjutnya itu prosedur yang dilakukan oleh agen. Yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua aspek kesehatan calon tertanggung secara fisik, yang kedua aspek finansial, yang keempat yaitu nilai ekonomi calon tertanggung, yang kelima yaitu aspek hubungan kepentingan asuransi atau insurable interest. Nah, seleksi risiko, klasifikasi risiko dalam asuransi terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu risiko murni atau pure risk. Karakteristik dari pure risk adalah risiko bila itu memang terjadi pada menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, dalam pengertian risiko murni ini, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif atau speculative risk. Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di sisi lain ada risiko kerugiannya juga. Yang ketiga yaitu risiko khusus atau particular risk. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seorang pencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individunya tersebut. Yang keempat yaitu risiko fundamental atau fundamental risk. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu risiko individu atau individual risk. Nah, risiko individual adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaan, maupun risiko tanggung jawab. Individual risk dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu personal risk, property risk, dan liability risk. Dalam proses risk seringkali dikaitkan dengan pengaruh hal atau kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu yang keenam adalah risiko harta atau property risk, merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tak langsung. Nah, yang ketujuh yaitu risiko tanggung gugat atau liability risk, merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut dengan risiko tanggung gugat. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Nah, yang selanjutnya yaitu surat permintaan asuransi jiwa. Nah, merupakan sumber perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Oleh sebab itu, SP harus dijaga agar selalu tersimpan dengan baik, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, maka SP tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya yaitu surat permintaan asuransi jiwa SP di AJB Bumi Putra 1912 harus dilengkapi dengan dokumen yang menyangkut. Ini adalah contoh surat SP di AJB Bumi Putra tahun 1912 ya. Nah, yang pertama yaitu SP telah diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis serta pimpinan kantor operasional. Yang kedua yaitu fotokopi KTP, SIM, atau paspor calon pemegang polis. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keempat yaitu bukti kwitansi pembayaran premi pertama. Yang kelima yaitu financial statement yang diisi oleh calon pemegang polis dan diketahui oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangan. Yang selanjutnya yaitu raport dokter. RD adalah hasil pemeriksaan kesehatan atas diri calon tertanggung yang mengambil polis dengan alasan tertentu, antara lain umur calon tertanggung sudah lanjut, artinya di atas 50 tahun. Yang kedua yaitu uang pertanggungan yang diambil di atas batas ketentuan non-medikal. Tertanggung menghendaki benefit dibayar penuh jika terjadi klaim pada awal-awal kontrak karena riwayat kesehatan calon tertanggung tidak bagus. Nah, ini ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan calon tertanggung. Yang pertama yaitu laporan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua yaitu analisa darah dan air seni lengkap, seperti protein, reduksi, bilirubin, urobilin, dan sedimen. Yang ketiga yaitu analisis darah seperti hemoglobin, LED atau ESR, eritrosit, leukosit, hitung jenis, kolesterol, dan trigliserid. Itulah sedikit penjelasan tentang cara kerja underwriting dan ruang lingkupnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.